Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Indonesmile. Semangat Indonesiaku, Indonesia tanah air beta. Walaupun tanah beli, air juga beli. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Mumpung subscribe tak pernah kena pajak. Cakap. Kali ini bongkar 5 fakta aksi tengil si Bjorka bikin ketar-ketir pejabat plus 62. Netizen malah request. Alamak, ini informasi terbaru, fakta 5 data terbesar yang dibocorkan si Bjorka, si hacker yang super fenomenal saat ini, bikin puyeng pejabat tinggi. Karena si Bjorka telah membongkar data-data pribadi pejabat nomor wahid, mulai dari Kominfo hingga Pak Presiden. Alamak, dahsyat. Seperti informasi yang dirilis berbagai media hingga 16 September 2022, nama Bjorka masih ramai diperbincangkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan ulah Bjorka membocorkan sejumlah data terbesar pemerintah tanah air. Aduh, kebayang gak ya gimana perasaan Pak Joni Plate, komandan di Kominfo, Menteri Kominfo, atas insiden kebocoran data-data rahasia di negeri ini. Walaupun Pak Joni di rapat dengar pendapat dengan DPR RI menyatakan persoalan ini bukan di kewenangannya, tetapi tetap saja sebagai rakyat jelata mengarahkan titik sasaran ke beliau karena ini terkait data informasi. Kini hacker Bjorka tengah menjadi objek pencarian utama. Pemerintah harus membuat tim dalam menangani serangannya. Ya iyalah, bukan soal si Bjorka, tapi soal kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data pribadi. Lah petinggi nomor 1 aja kena, apalagi kita yang jelata. Sebelumnya, si Bjorka muncul di sosial media Twitter dengan membocorkan data-data penting pemerintah yang sifatnya sangat rahasia. Pembocoran dari Bjorka ini pun ramai ditanggapi warganet di sosial media. Bahkan tak sedikit yang memintanya untuk membocorkan info-info kelanjutannya. Waduh, bercanda banget nih warganet plus negeri plus 62 ini. Mosok minta tolong pada pihak yang justru sedang mengancam keamanan kita. Apa karena lemahnya level kepercayaan kepada bos-bos yang di atas ya, sampai menjadikan ketar-ketir pejabat ini dibuat santuy. Alamak. Sekarang mari kita kulik 5 data terbesar milik pemerintah yang dibocorkan Bjorka. Yang pertama, dalang pembunuhan Munir. Bjorka belakangan sempat buat takjub netizen lantaran dianggap bisa mengungkap dalang pembunuhan Munir Said Tholib. Melalui tautan yang dibuatnya, hacker Bjorka menyebutkan bahwa pelaku pembunuhan Munir adalah Mudi Purwopranjono. Siapa yang membunuh Munir? Demikian bunyi tautan yang dibuat oleh Bjorka. Saya akan memberikan kalian nama jika kalian bertanya siapa yang berada di balik pembunuhan Munir. Dia adalah Mudi Purwopranjono yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya. Bunyi keterangan yang ditulis oleh Bjorka. Tak hanya itu, Bjorka bahkan turut mengunggah data pribadi milik Mudi Purwopranjono hingga tercantum juga nama NIK dan KK milik terduga pelaku pembunuhan Munir. Lah kok berani main tuduh begitu ya? Ini yang bikin takjub netizen, walaupun isu itu bukan hal baru, namun tetap saja wow. Karena kok berani-beraninya si Bjorka menyentil-nyentil itu. Apa benar Pak Mudi jadi pelaku? Wallahu a'lam. Entah benar atau tidak, biarlah urusan Pak Mudi dan Pak Bjorka. Loh kok Pak Bjorka? Kan gak ketahuan Bjorka itu seperti apa usianya. Kita hanya bisa menyimak, gak bisa ngapa-ngapa. Data yang kedua soal kasus Ferdy Sambo dan Tito Karnavian.
Setelah itu netizen memintanya untuk membongkar kasus di balik pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Tak berkata banyak, dirinya pun mengaitkan Tito Karnavian sambil membocorkan data pribadi Mendagri tersebut. Menurut Bjorka, Verdi Sambo merupakan orang bawahannya, namun ia tak mengungkap jelas keterlibatan Menteri Tito Karnavian pada kasus pembunuhan Brigadir J. Peretas tersebut mencolek Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui akun Twitter Bjorksanism pada Senin 12 September 2022. Bjorka mengunggah sebuah cuitan tentang hubungan Verdi Sambo si dalang pembunuhan Brigadir J dengan Mendagri Tito. Apa kabar Pak Tito Karnavian? Banyak orang bertanya tentang kasus Sambo, tapi karena Sambo adalah orang Anda, saya harap Anda punya cukup waktu untuk menjawab pertanyaan rakyat Indonesia, tulis akun tersebut. Luar biasa. Kita nggak pernah tahu bahwa ada keterkaitan, tapi kok bisa si Bjorka menuduh seperti itu? Apa benar apa enggak ya? Wallahu a'lam. Data yang ketiga yaitu membongkar data Menkominfo tepat di hari ulang tahunnya. Pada hari ulang tahun Johnny G. Plate, hacker Bjorka mengucapkan selamat ulang tahun sambil membocorkan data pribadi milik Menkominfo tersebut. Atas hal ini, Menkominfo tersebut langsung mengganti nomor ponselnya. Tindakan Pak Joni malah dapat ledekan dari Bjorka. Mengapa Anda mengubah nomor telepon Anda menjadi nomor telepon kami, Pak? Plate Joni, benarkah nomor Indonesia sudah tidak aman lagi digunakan? Tulis Bjorka. Aduh, kok begini ya? Saya sebagai rakyat jelata mencoba mendalami perasaan Pak Joni Plate. Gimana rasanya gitu ya? Beliau pejabat paling diandalkan dalam keamanan data informasi digital. Beliau yang ngasih tips di kita gimana cara mengamankan data pribadi. Tapi pada saat yang sama, si Bjorka malah bisa menembus pertahanan Pak Menteri. Semoga Pak Joni masih bisa tidur pules ya. Semoga semangat Pak Joni. Mengapa ini? Karena memang itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Kenapa membantah lagi? Data yang keempat yaitu punya Puan Maharani. Bjorka kemudian membocorkan data milik Ketua DPR RI Puan Maharani. Hal ini diungkapkan si hacker tersebut lantaran geram karena Puan merayakan ulang tahun sementara banyak orang yang berdemo tentang kenaikan BBM. Ini si Bjorka merayat banget ya. Aksinya sih kejahatan, tapi kok begitu peduli dengan nasib rakyat kecil sampai dia menyentil Ketua DPR RI Puan Maharani yang sedang bersuka cita merayakan ulang tahun yang diprakarsai anggota DPR di ruang sidang. Sementara pada saat yang sama di luar gedung, rakyat jelata berunjuk rasa memprotes kenaikan harga BBM yang jelas menyengsarakan. Ini yang benar gimana sih? Coba kita tanya Pak Mahfud. Karena kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Menyengsarakan rakyat itu, saya ulangi ya biar tidak diketahui. Menyengsarakan rakyat itu melanggar prinsip syariah. Yang kelima, data Presiden Pak Joko Widodo. Bjorka juga sempat membeberkan data orang nomor 1 di Indonesia, Pak Joko Widodo. Bahkan ia juga membeberkan surat rahasia dari Pak Presiden. Menurut Bjorka, ada total sebanyak 679.180 surat rahasia Presiden yang dicurinya. Aduh, kok jadi saya ngilu ya. Ini juga sempat mengungkap ada surat dari Presiden untuk Badan Intelijen Negara. Ampun dah,
Kalau orang nomor 1 aja bisa ditembus, apalagi rakyat jelata macam kita. Tapi si Bjorka ini sangat ramah terhadap rakyat ya. Nggak ada minat ngusilin yang jelata ya. Ya iyalah, apa untungnya ngerecokin yang jelata, rekeningnya nggak enak. Pagi makan sore tiada, apa menarik buat dihack? Mungkin itu beda dengan pejabat, ada sensasinya kali ya, langsung viral. Makanya mungkin itu alasan si Bjorka berselancar ya membajak pejabat-pejabat elit. Gue tuh jadi bingung ya, mosok pejabat-pejabat cerdas yang dibayar gede untuk mengelola keamanan data lemah tak berdaya menghadapi aksi tengil si Bjorka. Bagaimana tanggapan Anda sobat? Tulis di kolom komentar ya. Itulah 5 data terbesar yang dibocorkan Bjorka kepada publik sehingga bikin panik burung cendrawasih terbang melandai hingga bergetar di pohon lontar. Terima kasih sobat yang menyimak sampai selesai. Sampaikan tanggapan di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.